Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa sekalian, hari ini Jumat 12 September tahun 2025. Saat ini saya, Kaden Muhammad Wahyu dari tim Deteksi TV berada di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosobuai Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, hari ini berkumpul kepala desa, perangkat desa, staf desa, operator, tentu bendahara desa yang ada di Kecamatan Sosobuai Rayap ini. Pemirsa sekalian, hari ini ada giat pembinaan teknis dan sosialisasi dari Tipikor Polres Ogan Komering Ulu. Mereka akan menyampaikan bagaimana teknis-teknis dan juga pembinaan untuk para kepala desa, tentu menyangkut dana desa. Pemirsa sekalian, kita ikuti bersama jalannya rangkaian acara yang diikuti oleh seluruh kepala desa yang ada di Sosobuai Rayap. Bersama tim Tipikor Polres Oku, tentu kami dari tim Deteksi TV akan melaporkan jalannya kegiatan sosialisasi dan pembinaan tentang dana desa pada tahun 2025. Pemirsa sekalian, ikuti jalannya acara tersebut. Selamat menyaksikan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Jumat 12 September 2025 akan ada giat pembinaan dan sosialisasi dana desa yang akuntabel untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Diselenggarakan di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosobuai Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kalian, kita ikuti jalannya pembinaan dan sosialisasi dana desa pada tahun 2025. Ikuti jalannya acara bersama Deteksi TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati tim Tipikor Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Sosobuai Rayap, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati seluruh kepala desa Kecamatan Sosobuai Rayap, yang kami hormati perangkat desa seluruh desa di Kecamatan Sosobuai Rayap, yang kami hormati para pembina yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya kita buka acara ini, yaitu pembinaan dan sosialisasi dana desa yang akuntabel pencegahan tindakan pidana korupsi dimulai.
Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan hingga kita dapat hadir di Desa Lubu-Lebat ini dalam acara pembinaan dan sosialisasi dana desa yang akuntabel untuk pencegahan tindakan pidana korupsi. Salawat masalam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita di sini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, sekalian yang kami hormati, untuk mengambil barokah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan sama baca basmalah. Selanjutnya itu kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Forum yang terhormat Bapak Zaidin SI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak-bapak tim Tipikor dari Maduraja, yang saya hormati Ibu Camat Cabang Surabaya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Surabaya, yang saya hormati rekan-rekan kepala desa, dan yang saya hormati peserta dari desa masing-masing, perangkat operator atau keuangan, dan yang saya hormati Bapak tim deteksi yang telah hadir mendengar kita pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini di kantor kepala desa Lubu-Lebat dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi. Jadi di sini saya selaku Ketua Forum banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa
desa yang telah menyempatkan hadir dalam rangka pelaksanaan ini, karena di dalam setiap tahun ini pekerjaan kita rutin, tidak jenuh-jenuhnya mereka dari tim Tipikor memberi arahan kepada kita guna untuk terkendalinya di masing-masing desa kita Kecamatan Surabaya khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini. Karena di dalam pengelolaan dana desa ini banyak rentang yang harus kita hadapi masing-masing desa. Maka di sini Tipikor terus tiap tahun mengingatkan kepada kami arahan-arahan dalam pengelolaan dana desa. Saya mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Korum yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Kecamatan Kecamatan Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu Dini Yusni SCNM, kami silakan. Terima kasih kepada pengelola acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati tim dari Tipikor Polres Bogor yang dipimpin oleh Bapak Kanit Ibu Hendra SH. Selamat datang Bapak-bapak di Kecamatan Surabaya, tempat ini di Desa Lubuk Hutan. Mungkin Pak Kanit baru sekali ini Pak ya? Baru sekali ini ke Kecamatan Surabaya. Dan kami hormati Bapak Kapolsek Surabaya, seluruh kepala desa, perangkat desa, operator, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sama kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang insya Allah penuh berkah ini kita bisa berkumpul di kantor kepala desa Lubuk Hutan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu pembinaan dan sosialisasi dana desa yang akuntabel untuk pencegahan tidak pidana korupsi. Salawat dan salam kita haturkan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat sahabat beliau pada akhir zaman nanti. Kepada tim kami mohon maaf, mungkin belum maksimal dalam menerima dan menempatkan bapak-bapak. Mohon dimaklumi dikarenakan keterbatasan kami semua di sini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bapak-bapak sudah menjalankan kegiatan ini di Kecamatan Surabaya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sangat kita nantikan bersama-sama, sangat kita harapkan untuk membina dan mengingatkan kembali kepala desa, perangkat desa, operator dan seluruh dalam mengelola dana desa yang memang setiap tahun digelontorkan ke desa-desa. Tadi Pak Kades juga sudah menyampaikan antara lain juga dan Pak kita pada hari ini. Kepada peserta kami harapkan bisa menyerap, menerima, kalau perlu mencatat atau mungkin nantinya minta materi dengan tim biar bisa dipelajari lagi, karena kan memang dana desa ini sangat berat, pertanggungjawabannya sangat dituntut pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa di setiap desa. Lupa juga nih tadi untuk Pak Wahyu, lupa diucapkan salam tadi, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan adanya kegiatan kita
di masa-masa yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga kami harap Bapak mungkin komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dengan bapak-bapak ini, mungkin di lain kesempatan kami mau berkonsultasi Pak. Mungkin agak ragu, seringkali kan kebijakan ini agak ragu, takut salah kan. Jadi kalau mungkin di lain kesempatan dari desa atau mungkin dari kecamatan, mohon bisa diterima di Polres, khususnya di ruangan Tipikor, sehingga kami bisa lebih yakin lagi dalam melaksanakan seluruh kegiatan di desa ini. Kami kira itu saja dari kami, mengingat juga waktu. Kami minta kepada tim untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin ada yang lebih penting, dan juga mungkin ada info-info terbaru, sehingga kami di sini bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Susoberaya, dan mudah-mudahan dengan sekilas pembinaan atau persambutan tadi kita mungkin bisa memperhatikan atau bisa mengelola lagi dana desa keseluruhannya supaya tepat sasaran dan juga tidak menjadi hal-hal yang tidak pidana. Tapi tipikor dari Batu Raja. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Camat. Bapak-bapak hadirin sekalian, selanjutnya untuk mengharap ridho dan untuk beri kelancaran acara kita, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyiapkan doa. Dalam hal ini kami mintakan kepada Bapak Kepala Desa Mekarjaya yang terhormat Bapak Abdul Haris untuk membalikkannya. Silakan. Karena kawan-kawan senangnya itu doa yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya yang pertama, kita semua pemangku jabatan apapun itu. Pertama, selalu dapat mauna. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, budaya. Sehingga kita jauh terjun dari hal yang kita inginkan, baik secara makanan Pancasila maupun secara religi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina wa min jami'i afali wal afat wa taqilana ma min jami'il hajat wa tutahhiruna bima min jami'i syai'at wa tarfa'una wa ma 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa badal mawti rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'zilhu wa in kana fil ardi fa'khidhu wa in kana musran fa'yusirhu wa in kana haraman fa'qadirhu wa in kana ba'idan fa'qridhu bi khairin ya arhamar rahimin. Allahumma adada wa midada kalimatika ya arhamar rahimin. Allahumma ibil qulubana wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa lil absar wa diaiha wa quwwatil jasadin wa bidaiha wa ala wasbil salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Doanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke acara penutup. Marilah tutup dengan sama membaca lafaz hamdalah. Sebelum kita masuki acara inti, kami silakan untuk kopi break dulu. Setelah kita 5 menit, nanti kita akan masuki acara inti yang akan dibantu oleh tim tipikor dari Polres Kuku. Jadi silakan kopi break. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau tadi desa penantian, saat ini desa Lubuk Leban. Pemirsa sekalian, ini peserta dari desa Lubuk Leban. Nah, ini Pak Kadesnya.
Sip. 1, 2, 3. Ya, baik pemirsa sekalian, kalau tadi Desa Lubuk Leban, saat ini Desa Mekar Jaya. Ya, Desa Mekar Jaya. Pak juga. Tak apa-apa, kadang tak apa-apa, Pak. 1, 2. Ya. Baik pemirsa sekalian, kalau tadi peserta dari Desa Mekar Jaya, saat ini Desa Lubuk Leban, ya. Nah ini Pak Kadesnya, Desa Lubuk Leban, pemirsa sekalian, ya. Peserta perangkatnya BPD, Sekdes, operator, ya, Desa Bandar, ya, oke. Ya, saya. Bisa sekalian, saat ini Desa Penyandingan. Kalau tadi Desa Bandar, saat ini Desa Penyandingan. Bisa sekalian, ya, proses bersama. Oke, Pak Kades. Iya. Sip, Desa Penyandingan. Bisa sekalian, kalau tadi Desa Penyandingan, saat ini Desa Kungkilan. Ini Pak Kadesnya. Iya, Desa Kungkilan. 1, 2, 3. Ya. Oke semuanya. Iya. So, sekalian, inilah Desa Kungkilan, Kecamatan Sosobaraya. Oke. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian. Kalau tadi Desa Kungkilan, saat ini peserta berikutnya yaitu Desa Rantau Kumpai. Ketahui ini kepala desanya cukup mudah, ya sekalian. Iya, oke. 1, 2, 3. Desa Kungkilan. Ya, oke. Baik pemirsa sekalian, kalau tadi Desa Kungkilan, saat ini Desa Lubuk Baru. Ya. Ketahui. Inilah peserta dari Desa Lubuk Baru, pemirsa sekalian. Ya. Ini Pak Kadesnya. Ya. Oke. Silakan Pak Kades. Ya, semangat. Ya, Desa Lubuk Baru saat peserta. Setelah Desa Kungkilan. Ya. Baik pemirsa sekalian, kalau tadi Desa Lubuk Baru, saat ini peserta dari Desa Negeri Sindang. Ya. Ya, salam semangat, Pak Kades. Iya, ini Kadesnya. Negeri Sindang, Kades muda dan penuh inovasi. Selanjutnya Desa Tungku Jaya. Ya. Dari Desa Sekalian, inilah peserta dari Desa Tungku Jaya. Ya. Kita kenal beberapa waktu yang lalu di saat pencalonan ini kepala desa ini melawan istrinya sendiri ini. Nah, pemirsa sekalian. Ya. 1, 2, 3. Salam semangat. Ya, semangat Pak Kades. 1. Desa yang dipimpin oleh Pak Malik sudah 2 periode ya. Bisa sekalian, inilah Desa Tungku Jaya. Sip. Baik, bisa sekalian, kalau tadi Desa Mekar Jaya, saat ini peserta dari Desa Mekar Sari. Ya, inilah kepala desanya. Oke, Pak Kades. 1, 2. Iya. Ya, oke. Bisa sekalian, usai sudah berpose para kepala desa yang mengikuti pembinaan teknis pencegahan tindak pidana korupsi desa yang ada di Sosok Buai Ayam. Baik bisa sekalian, saat ini acaranya akan segera dimulai, tentu bersama Deteksi TV. Bisa sekalian, kalau tadi pose bersama, saat ini memasuki acara inti. Yang akan dipimpin oleh
tim Tipikor Yaitu pembina teknis pencegahan tindak sekali lagi pidana Bapak yang masih ada di luar kami harapkan untuk memasuki ruangan di karena jalannya sesuai acara dengan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek Sosokbaya, rekan kami, Bapak Kipelades, senior kami di sini, penguasa Sosokbaya, dan terhormat Ibu Camat yang selalu tersenyum. Terima kasih Bu. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Kecamatan Sosokbaya, yang kami hormati rekan-rekan kepala desa beserta perangkatnya Kecamatan Sosokbaya, yang kami hormati. Nah, ini walaupun sebentar ketemu dari deteksi pers ini, kawan Yu ini kemarin sempat ketemu di demo kayak gitu ya. Jadi beliau ini meliput demo, kami mengamankan demo pada saat di gedung DPR kemarin. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruang ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini, pada hari Jumat, kita bisa terkumpul di sini dalam Polres Oku yang hadir di sini untuk memberikan sedikit ilmu pada bapak ibu-ibu. Semoga ke depan dalam pelaksanaan tugasnya mungkin ada yang ragu-ragu, kata Ibu Camat tadi, silakan nanti ditanyakan di sini. Tidak apa-apa, segala halnya. Mungkin Kamtimas atau Bapak Polsek yang mengenai masalah tipikor dan seluruhnya nanti coba kita akan jawab dari pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri. Mungkin sebagian sudah ada kenal, yang pasti kalau Pak Kapolsek sudah kenal. Mungkin ada dari Ibu Camat atau rekan-rekan Kades, akan yang belum kenal dengan saya. Saya membawa seluruh unit Tipikor ke sini. Saya itu Yendra Rizal, SH, kebetulan menjabat kali Tipikor Polres Oku lebih kurang hampir 10 tahun menjabat di Polres Oku ini, menggantikan pejabat yang sebelumnya. Saya di sini mungkin dari personil unit Tipikor ada bagian yang sudah kenal, mungkin ada yang belum. Di sebelah kiri saya di Kadif Tipikor Pak Maididi. Jadi mungkin yang sering berinteraksi atau bertanya mungkin sudah kenal. Kalaupun ada yang belum, silakan berkenalan, menanyakan tentang hal-hal Tipikor. Di sebelahnya lagi ada rekan saya, namanya Pak Dedi Wijaya. Maka itu beneran beliau berdua ini satu tim bicaranya. Ini Kadif, ini Wakati. Silakan, beliau ini sudah lama dinas. Nanti kalaupun setelah sosialisasi ini silakan untuk bertukar telepon untuk komunikasi. Kalau masuk sudah lama juga, dan ada di luar itu ada Bribtu Bobi, Bribtu Febri, dan Bribtu Ade. Jadi sebelum kita menginjak materi, saya ingin menyampaikan
sampaikan. Jadi di unit tipikor ini sama seperti peran kami seperti polsek. Jadi di sini ada preventif, dan represif. Nah, yang kita lakukan sekarang di sini adalah preventif, yaitu sosialisasi. Mungkin ada peraturan yang baru, mungkin ada aturan yang mungkin akan untuk nanti kita pakai atau seperti apa. Ya inilah bentuknya preventif. Jadi preventif ini himbauan. Kalau di kepolisian itu himbauan bagi biasanya. Nah ini bentuk kita preventif. Nah, setelah preventif itu adalah preventif bapak-bapak ibu-ibu. Jadi preventif itu apabila masuk dumas di kami dan kami akan melaksanakan klarifikasi atau kami akan bersurat ke Kapit ataupun nanti kami akan meminta ke dumas itu untuk memaparkan apa materinya. Yang itu yang kita laksanakan. Jangan sampai terlibat, jangan sampai macam-macam dengan penggunaan dana desa, ya kan, baik ADD maupun DD. Nah, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan meskipun kita tiap tahun melakukan sosialisasi di seluruh desa Kabupaten Oku ini ditambah kelurahan, tapi masih ada juga nyatanya. Salah satunya penggelapan pajak, penggelapan silpa dan sebagainya, ya kan. Nah sudah kita ingatkan, itu kan sebenarnya sebelum balik ke APH itu sudah di-stressing atau sudah diaudit oleh APIP dulu. Dan sudah diingatkan dan sudah ditegur untuk dikembalikan dan disetor ke kas desa atau kas kabupaten. Namun buktinya masih ada, artinya dia sampai saat ini tidak kasih respon, berarti dia memang menginginkan itu. Sayangnya, ya, kalau sudah diingatkan, kami yakin untuk acara seperti ini bukan berarti ke unit tipikor atau ke Satreskrim atau ke Polres Oku, baik Pak ya. Dari kejaksaan terus ada dari inspektor juga ada, PNJ juga ada, monet dan sebagainya, itu sudah kita lalui. Tapi kalau memang kebanyakan kan laporan itu bisa langsung datang atau melalui surat. Ada juga yang bersurat ke Polda, ke Mabes. Dan kalau lokus deliktinya di sini, lokasinya di Kabupaten Oku biasanya dilimpahkan ke kami, Pak. Nah itu akan wajib kami tidak lanjuti. Nah laporan pengaduan itu ada 3 macam Pak kalau di kami ini Pak. Ada laporan langsung, ada pengaduan melalui surat, dan ada temuan Pak. Temuan itu bisa kami temukan langsung di lapangan, atau temuan setelah kami dapat informasi kami datangi lokasi dan memang misalnya kegiatan fisik tidak sesuai Pak, baru sebulan 2 bulan selesai dikerjakan sudah hancur, bukan tidak sesuai dengan spek Pak. Nah itu jadi temuan. Kemudian kami tidak lanjuti dengan verifikasi Pak. Setelah dilakukan verifikasi dan sudah ada unsur tidak pidana, baru kami tingkatkan ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan juga kami mintakan audit, investigasi ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK, bisa juga ke BPKP, bisa juga ke Inspektorat berdasarkan dengan peraturan Mahkamah Agung sekarang bisa Pak. Atau juga ke Badan Akuntan Publik untuk melakukan perhitungan kerugian negara juga bisa, tapi itu belum pernah kami lakukan. Yang pernah kami lakukan itu ke BPK, RI, ke BPKP, dan ke Inspektorat. Hanya 3 institusi itu yang kami mintai untuk perhitungan kerugian negaranya. Setelah tahap penyelidikan baru kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Itu prosesnya panjang Pak. Seperti kasus di Kecamatan Batu Raja Barat itu kan tahun anggaran 2022 Pak. Tahun anggaran 2022 itu P21-nya tampilnya di tahun 2024, itu hampir 2 tahun untuk prosesnya tadi Pak. Kenapa proses dalam hal
tindak pidana korupsi ini panjang karena yang pertama, untuk mendapatkan audit investigasi itu membutuhkan waktu minimal 6 bulan, Pak. Jadi kami bersurat misal sekarang di bulan September, keluar hasil itu 6 bulan kemudian, Pak, baru keluar. Dan itu kami harus menunggu hasil audit tersebut. Kemudian kalau ada fisik atau kegiatan konstruksinya, kami melakukan permintaan ke ahli konstruksi. Dan itu juga hasilnya setelah kami cek fisik itu bisa sampai 1 bulan lebih untuk hasilnya. Nah itu prosesnya panjang. Kemudian di dalam undang-undang juga harus memberikan waktu kepada calon tersangka atau terlapor untuk mengembalikan temuan. Nah itu karena dalam undang-undang BPK itu ada waktu 60 hari untuk memberikan rentang temuan tersebut. Jika dalam waktu 60 hari tersebut tidak dikembalikan, baru bisa kita tingkatkan ke tahap selanjutnya. Kalau masih puluhan juta mungkin bisa lah gitu Pak ya untuk membalikkannya. Cuma kalau temuannya lah sampai ratusan juta, nah itu yang banyak terbuang. Karena di kasus Bapak di Barat kemarin temuan awal di BPK itu cuma 160 juta, Pak. Tapi karena dia merasa tidak memakan uang tersebut dan tidak mau mengembalikan, kemudian kami melakukan perhitungan kerugian negara ulang ke BPK. Dari 160 juta itu meningkat, Pak. Jadi 250 juta. Nah setelah 250 juta kami serahkan untuk silakan dikembalikan ke negara jika ada. Nanti lagi duitnya. Mana Pak katanya kan? Gajilah potong bank. Tinggal 250.000 lagi. Mana nak bayar 250 juta kan? Untuk makan besar. Nah itu masalahnya di situ. Nah jadi kami harap Bapak Ibu sekalian jangan sampai terjerat atau terlibat kasus korupsi. Karena dari awal kita niatkan dalam pengelolaan keuangan desa dan desa ini untuk pelayanan kepada masyarakat di desa masing-masing. Itu saja Pak, tidak kurang dan tidak lebih. Karena kalau lebih dari itu pasti ada niat yang lain kan untuk mengambil keuntungan. Nah di dalam paparan kami juga ada pengenalan Pak. Di kami ini ada satuan baru Pak, namanya Kornas Tipikor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk di bulan April 2025 kemarin. Mungkin nanti akan turun sampai ke tingkat Polda, sampai ke tingkat Polres. Kalau di tingkat Mabes Polri itu Kornas Tipikor tidak lagi di bawah naungan Bareskrim Pak, atau Badan Reserse Kriminal Polri, namun langsung di bawah Kapolri. Kakortasnya kalau dulu Dir Tipikor itu Jenderal Bintang 1, sekarang Kakortasnya jadi Jenderal Bintang 2 Pak. Nah ini sekarang kami disuruh untuk melakukan sosialisasi dalam pembentukan Kortas Tipikor itu. Di dalam Kortas Tipikor itu ada 3 divisi Pak, atau 3 direktorat. Pertama Direktorat Pencegahan, yang kedua Direktorat Penindakan, dan yang ketiga Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset. Dan di dalam slide itu juga kami juga mensosialisasikan masalah Koperasi Merah Putih. Nah, di Koperasi Merah Putih ini kan ada anggaran yang rencana disiapkan oleh pemerintah pusat, uang 3-5 miliar Pak, masing-masing desa dan kelurahan se-Indonesia. Bayangkan Pak, berapa besar uang tersebut. Dan itu jaminannya dari dana desa Pak. Penanggung jawabnya dikembalikan lagi ke kepala desa. Ngurusi dana desa bela. Penting Pak Kades kan ditambah lagi ngurusi masalah Koperasi Merah Putih. Di sosial terbentuk enggak? Tapi tinggal pelaksanaan yang belum. Nah,
Tapi itu tidak bisa kita hindari Pak, karena itu program yang Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, dalam Asta Ciptanya. Jadi untuk pembentukan koperasi ini, ya kita selaku warga negara dan juga pemerintahan di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini harus mendukung program tersebut, termasuk juga program ketahanan pangan dan lain-lain. Kita harus mendukungnya karena beliau pemerintah atau presiden saat ini. Jadi di dalam koperasi merah putih ini Pak, kami mendapatkan contoh-contoh penyalahgunaannya Pak, seperti penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Jadi ini perlu kami sosialisasikan, karena jika nanti koperasi merah putih ini berjalan, kami harapkan Bapak Kepala Desa dan pengurus koperasinya tidak ada yang terlibat atau tersangkut masalah Pak, apalagi masalah korupsi kan di koperasi merah putih ini. Yang pertama itu penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Jadi jangan sampai dana koperasi merah putih laporannya dimanipulasi. Yang ketiga, penyaluran kredit fiktif dan tanpa prosedur. Tapi karena aturan turunannya belum ada Pak, dan juga uangnya juga belum ada, jadi kami hanya mensosialisasikan contoh-contoh Pak, contoh-contoh yang menjadi bakal bibit-bibit masalah dalam hal pengelolaan koperasi merah putih. Kemudian adanya markup Pak, misalnya dia memiliki usahanya di markup. Dan terakhir, tidak disalurkannya dana hibah atau bantuan tersebut. Jadi dana koperasi itu masih kembali ke pengurus koperasi yang sudah ditunjuk oleh kepala desa masing-masing. Dan terakhir, ini ada pesan dari Bapak Prabowo Subianto yang kami kutip: menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah akan mengurangi korupsi secara signifikan Pak. Tapi ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Jadi untuk kepala desa selaku pimpinan di tingkat desa harus memberi contoh. Yang paling utama itu untuk saat ini yaitu contoh hidup sederhana Pak. Karena ekonomi kita saat ini dalam keadaan ekonomi yang agak sulit, inilah contoh sederhana, hidup sederhana. Ingarso Sempurna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidana korupsi yang disampaikan oleh Tipikor dari Polres Tugu. Kami ucapkan terima kasih kepada Tipikor Polres Tugu. Selanjutnya mungkin ini ada penasaran dari Bapak tentang mungkin tanya jawab bisa lebih pagi. Ya mungkin ada yang penasaran, ada yang ingin ditanyakan, kami silakan kepada peserta mengenai Tipikor. Apabila mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Selanjutnya, betul sama. Ada cara lain ini bisa saya kurang tahu apa mungkin ada nasi kotak atau silakan di desa. Baik pemirsa Sesi TV sekalian, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pembinaan teknis pencegahan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Tipikor Polres Tugu terhadap kepala desa yang ada di Sosoboy Rayap berakhir sudah. Kita berharap apa yang disampaikan tentu akan menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa. Baik pemirsa Sesi TV sekalian, saya sudah acara tersebut. Mudah-mudahan semua pemangku kebijakan, kepala desa se-Sosoboy Rayap dapat menjalankan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.